Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Fauzan Bagus Nugraha, NIM 188041 dari Prodi Penjas 2018A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dipaparkan oleh Bu Arsika seputar outdoor education. Baik, pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa itu outdoor education menurut para ahli. Outdoor education menurut Financia tahun 2006, outdoor education adalah pendidikan luar kelas yang tidak sekedar memindahkan pelajaran di luar kelas, tetapi dilakukan dengan mengajak siswa menyatu dengan alam dan melakukan beberapa aktivitas yang mengarah pada terwujudnya perubahan perilaku siswa. Sedangkan menurut Arif Komarudin tahun 2007, outdoor education adalah pendidikan luar kelas yang merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas maupun sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian, berkemah, dan kegiatan yang bersifat petualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Jadi intinya outdoor education yaitu kegiatan yang tidak hanya berada di luar kelas ataupun sekolah, tetapi kegiatan yang mengajak kita untuk berada di alam dan menyatu dengan alam, supaya memiliki unsur petualangan dengan tujuan terwujudnya perubahan perilaku siswa. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan survival menurut para ahli. Oke, saya ambil dari dictionary atau kamus. Survival adalah the act or fact or surviving, especially under adverse or unusual circumstances. Yang artinya perilaku atau fakta bertahan hidup, terutama di keadaan yang berbahaya ataupun tidak biasa. Sedangkan menurut Wikipedia, survival adalah kemampuan bertahan hidup di alam bebas ataupun keadaan sekitar yang tidak pernah kita ketahui. Jadi intinya survival adalah kemampuan seseorang untuk bertahan hidup di alam yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya dengan peralatan seadanya. Oke, lanjut untuk pertanyaan ketiga. Sebutkan prinsip dasar survival dan jelaskan. Baik, prinsip dasar survival ada S, size up the situation, yang artinya perhatikan keadaan sekitar. Selama kita mau bertahan hidup, perhatikan keadaan sekitar, ada yang berbahaya atau tidak. Yang kedua adalah undo haste and make test, yang artinya jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, biar lambat asal selamat. Ini artinya kita tidak berperilaku atau bertindak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Kita harus tetap tenang supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya, intinya seperti itu. Yang ketiga yaitu remember where you are, yang artinya ingat di mana kau berada. Setelah kau perhatikan keadaan sekitar, kalian pasti berada di suatu tempat yang tidak kita ketahui. Jadi remember where you are, ingat di mana kau berada. Yang keempat, vanquish fear and panic, yang artinya atasi rasa takut dan panik. Berpikirlah dengan jernih dan tenang. Intinya tetap tenang dan kuasai keadaan. Yang kelima yaitu improvise, yang artinya memperbaiki diri dari kesulitan, yang mana mendorong kemampuan kita untuk tetap tenang serta menguasai keadaan, memperbaiki diri dari kesulitan. Setelah itu yang keenam adalah value living, yang artinya hargai kehidupan, yang kalian harus menghargai kehidupan sekitar dan juga kehidupan kalian sendiri. Setelah itu yang ketujuh yaitu act like native, yang artinya perilaku seperti penduduk sekitar
ataupun keadaan sekitar. Setelah itu yang terakhir yaitu learn basic skill, yang artinya pelajari skill yang sederhana ataupun basic, mendasar. Karena skill mendasar pasti berguna setelah kalian berada di alam bebas. Baik, untuk pertanyaan keempat yaitu sebutkan beberapa peralatan yang biasa digunakan ketika kalian pergi outdoor education. Baik, saya ambil contoh saat saya outbound UKT ataupun LDK, latihan dasar kepemimpinan. Peralatan yang perlu saya bawa yaitu alat mandi, alat sholat, baju ganti, tempat pakaian kotor seperti kresek, setelah itu obat pribadi, setelah itu alat makan, setelah itu membawa tas untuk peralatan tadi. Setelah itu obat-obatan pribadi sudah saya sebutkan tadi. Ya, intinya seperti itu. Sudah, itu yang bisa saya bawa saat outdoor education UKT ataupun LDK. Setelah itu pertanyaan terakhir yaitu sebutkan dan jelaskan satu saja contoh permainan outbound di outdoor education. Oke, saya ambil contoh suatu permainan outbound yang pernah saya ikuti. Kalau saya bilang namanya yaitu lining up atau berbaris. Tetapi permainannya yaitu setiap kaki yang menempel ke kaki teman kita itu diikat dengan tali. Nah, setelah diikat dengan tali, kita disuruh maju dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di saat kalian berjalan, kaki yang kena tali ini harus maju bersamaan dengan kaki teman kalian. Nah, kalau tidak kompak, pasti satu teman jatuh, yang lain juga ikut jatuh. Nah, peraturannya juga seperti itu. Nah, untuk tujuan dari permainan ini yaitu saat itu ya, kita kalau satu maju, yang lain juga ikut maju. Yang satu jatuh, yang lain juga ikut jatuh. Jadi permainan ini mengajarkan kita untuk dapat bekerja sama serta menjalin komunikasi yang baik. Seperti itu. Itu yang bisa saya tangkap dulu sebenarnya. Baik, sekian apa yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.